Cicendo, salah satu kecamatan di kota Bandung dengan angka kasus COVID-19 yang tinggi. Stigma mulai bermunculan, namun warga belum juga taat terhadap protokol kesehatan. Melihat fenomena ini, Eka, Nidia, dan Yoel, tim pencarian Nusantara COVID-19, turun ke lapangan dan menguatkan puskesmas untuk merespon pandemi. Semenjak adanya COVID di Cicendo ini, kehadiran pencerahan Nusantara ini sangatlah luar biasa ya. Jadi kita merasa terbantu di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Yang tadinya warga masyarakat kurang memahami berkaitan dengan pandemi ini, dengan turunnya pencerahan Nusantara dan kemudian terbentuknya relawan, alhamdulillah di dalam penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Cicendo ini sedikit demi sedikit sampai dengan akhirnya sekarang ini bisa kita tangani. Penguatan respon COVID-19 dilakukan, mulai dari promosi kesehatan door-to-door dan ke toko kelontong, hingga survei influenza-like illness untuk meningkatkan angka lacak kasus. Ya, tantangan yang dihadapi selama masa pandemi adalah pertama, awal-awal itu karena ketidaktahuan kita mau berbuat seperti apa gitu ya. Karena penyakit atau virus yang kita hadapi ini benar-benar baru, tidak ada dasar sainsnya seperti apa, kemudian kita harus melakukan penanganan sedini mungkin. Tetapi berdasarkan buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, di mana tugas puskesmas adalah melakukan 3T ya. 3T adalah tes, kemudian tracing, kemudian kita melakukan treatmentnya seperti apa. Itu sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, tantangan yang terbesarnya adalah menghadapi stigma pada masyarakat. Stigma masyarakatnya sendiri, baik pertama terhadap tenaga kesehatannya itu sendiri, maupun kepada masyarakat yang memang terkena COVID-19. Seperti itu sih, dan mungkin waktu awal-awal keterbatasan APD ya, alat perlindungan diri, sehingga tidak sedikit juga banyak tenaga kesehatan yang memang akhirnya sakit atau menderita COVID-19. Bahkan awal-awal banyak sekali yang meninggal, tapi sekarang bersyukur bahwa APD-nya sudah terlengkapi, stigmanya juga sudah mulai berkurang, tidak seperti dahulu, dan tes maupun treatmentnya juga sudah semakin lebih baik gitu. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Ibu Elisa. Oh, dengan Ibu siapa ini? Ibu Ati. Ibu, kami dari Puskesmas Pasir Kaliki, Ibu. Saya mau menanyakan hari ini kondisinya gimana, Bu? Ada gejala? Oke, nanti kirimkan bukti swabnya ya, Bu ya, ke hotline kami ya, Bu ya. Terus dengan Hiban Disar gimana, Bu, keadaannya, Bu? Harapan kami setelah tim pencerahan Nusantara ini berakhir masa tugasnya, tentu saja relawan-relawan yang telah dilatih oleh teman-teman dari pencerahan Nusantara ini bisa menularkan kepada 4 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cicendo. Kalau relawan yang memang kita latih dari awal ya, itu kalau untuk Sukaraja sendiri itu ada 35, tapi akhirnya kayak seleksi alam sampai akhirnya cuma ada tinggal 28 orang. Kalau Pajajaran itu awalnya ada 42, sekarang tinggal 32 orang gitu. Nah, dari sekian banyak orang itu akhirnya kita pilih 6 orang untuk melakukan pelatihan kembali kepada 4 kelurahan lainnya. Kecamatan Cicendo, lawan COVID pasti bisa. Saya selalu mendapatkan energi dari orang lain, dan ketika akhirnya bisa berinteraksi lagi dengan ibu-ibu yang luar biasa, khususnya di Kelurahan Sukaraja, itu memberikan energi yang baru. Apalagi pada saat beberapa bulan yang lalu saya tidak berkecimpung di kesehatan karena memang mempersiapkan kuliah, terus tiba-tiba akhirnya diberikan kesempatan, amanah, kepercayaan sama Cisdi untuk bergabung dengan tim PN COVID. Rasanya seneng banget karena akhirnya finally saya bisa melakukan sesuatu di sini.
teman-teman saya seprofesi berjuang untuk bisa menyelesaikan pandemi ini, akhirnya saya juga bisa terlibat di situ. Itu adalah penghargaan luar biasa dan kesempatan yang nggak pernah akan saya bayangkan lagi gitu. Salah satu inovasi yang dibawa oleh Pencerah Nusantara COVID-19, kelompok relawan bernama Panglima Si Cetar akan meneruskan praktik baik yang telah dijalankan oleh Pencerah Nusantara. Awal mulanya secara ini disosialisasikan dulu kepada seluruh masyarakat. Kami mengundang seluruh RW dan kami meminta para RW itu mengusulkan beberapa orang untuk dijadikan relawan. Nah, pada awalnya mungkin masyarakat juga kaget ya. Aduh, kok relawan ini kan beresiko. Sementara COVID di kami itu lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau misalnya jadi relawan, gimana kalau misalnya tertular gitu kan? Dan itu bagi kami mungkin wajar ya. Tetapi setelah dengan pendekatan oleh Pencerah Nusantara menjelaskan mensosialisasikan kepada masyarakat, hingga masyarakat itu paham apa itu tujuan dari relawan itu dibentuk dan manfaatnya. Hingga animo masyarakat sangat luar biasa. Dan alhamdulillah pembentukan kader Si Cetar itu terlaksana. Sangat berterima kasih sekali dengan adanya Pencerah Nusantara, CISDI, itu yang memberikan ilmu tambahan bagi kita relawan, karena dasar-dasar dari pergerakan kita di masyarakat itu awalnya dari situ. Itu yang menjadi basic buat kita, dan terima kasih juga buat aparatur kewilayahan yang bisa bekerja sama dengan relawan, di mana respon-respon dari aparatur kewilayahan ini sangat positif dan sangat baik bersama relawan menyikapi masalah orang yang terisolasi. Mungkin yang lebih sering sih itu orang yang diisolasi. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang secara pribadi itu melekat dalam keseharian saya, maupun ketika saya sedang merenungkan betapa kalau kita tidak ada satu sama lain yang saling menjaga, maka wabah ini mungkin tidak akan pernah berakhir. Dengan perluasan cakupan intervensi ini, setidaknya tambahan sejumlah lebih dari 50.000 warga akan terbantu.